Baik, pada kesempatan saat ini, saya Hestina Tadehere dengan NIM 2001060044 kelas B, semester 3, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan dengan mata kuliah manajemen lab tentang racun bahan kimia pertanian bunuh 600 orang di Thailand per tahun, di mana efek dari bahan kimia pertanian tersebut telah menyebabkan setidaknya 1.715 kasus kematian selama 3 tahun terakhir di Thailand. Kata Sekretaris Jenderal Keamanan Kesehatan Nasional, Dr. Sakai Kanjana Watana, baru-baru ini mengacu pada statistik dari Universal Sistema Perawatan Kesehatan, di mana kematian hampir 600 orang setiap tahun secara langsung merupakan hasil dari penggunaan insektisida, herbisida, fungisida, dan pestisida. Pada Senin tanggal 10 bulan 9 2018 dari Asia One, Dr. Sakai mengatakan bahwa angka-angka seperti itu dikompilasi dengan bukti yang jelas. Insektida, organofosfat, dan karbamat, herbisida, fungisida, dan pestisida mengirim sekitar 5.000 orang rata-rata ke rumah sakit setiap tahun, di mana biaya perawatan mereka sekitar 22 juta baht per tahun atau sekitar 9,9 miliar dengan kurs 452.000 per 1 baht. Pada tahun fiskal 2016, sebanyak 4.924 orang datang berobat ke rumah sakit karena efek racun dari bahan kimia pertanian. Sebagai catatan, di Thailand pada tahun fiskal dimulai pada September dan berakhir pada bulan Oktober. Pada tahun fiskal 2017, ada 4.983 pasien dalam skema perawatan kesehatan universal yang dirawat karena efek beracun dari bahan kimia pertanian yang berbahaya tersebut. Dari tanggal 1 Oktober 2017 hingga Juli 2018, bahan kimia pertanian berbahaya seperti itu secara langsung merusak kesehatan setidaknya 4.000 orang, di mana diantaranya 520 meninggal. Ketika mereka melihat rincian itu, zona kesehatan 1 memiliki jumlah kasus seperti itu, di mana zona kesehatan 1 meliputi Provinsi Chiang Mai, Lampang, Menhong, Chiang Rai, Raer, Nan, dan Payao. Ada 13 zona kesehatan di Thailand. Sakai mengatakan bahwa dari bahan kimia pertanian bisa lebih luas secara kenyataan, mengingat statistik yang disusun oleh agensinya hanya terfokus pada dampak langsung. Sakai juga mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa bahan kimia pertanian itu kemungkinan akan berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat melalui tanaman yang terkontaminasi dan lingkungan juga. Selanjutnya, keracunan produk kimia pertanian bukanlah hal yang sepele. Menurut jaringan siaga pestisida Thailand, tes darah sukarela yang dilakukan pada 612 pengunjung sebuah rangkaian pameran jamu dan makanan yang digelar antara 29 Agustus hingga 2 September menemukan bahwa mereka telah terkontaminasi dengan bahan kimia pertanian. Dari mereka yang menjalani tes darah, 377 atau 61,6% memiliki tingkat kontaminasi yang berisiko, dan sebanyak 118 orang lainnya itu atau 19,3% terkontaminasi berbahaya, dan beberapa dari mereka yaitu 116
yang lain telah terkontaminasi tetapi dalam tingkat yang aman. Dari seluruh data yang diuji, hanya satu yang memiliki tingkat kontaminasi sangat sedikit atau tidak signifikan. Taipan bekerja sama dengan jaringan rumah sakit Pangto dalam melakukan tes darah ini untuk mengingatkan konsumen bahwa toksisitas pertanian kimia bukanlah hal yang sepele. Koordinator Taipan, Prokol Ousak, mengatakan bahwa biarkan dirinya saja untuk memberitahu bahwa kontaminasi lebih sering dan lebih tinggi terjadi di antara konsumen jika dibandingkan dengan petani. Dia mengatakan organisasinya akan menyerahkan hasil tes ke Kementerian Kesehatan Umum untuk pemantauan dan akan mencoba mengangkat masalah ini ke tingkat nasional. Di lain pihak, Dr. Sakai mengatakan NHSO menyadari ancaman kimia pertanian dan karenanya mendukung Menteri Kesehatan Umum, Dr. Pia Sako Sataya Dol, bergerak mendorong pelarangan total paraquat, glifosat, dan chlorpyrifos. Sekian dan terima kasih presentasi saya pada saat ini.